Kejadian oknum pendeta menikahkan calon pengantin yang sudah meninggal membuat heboh masyarakat luas maupun di media sosial. Calon pengantin pria yang diduga meninggal akibat kecelakaan hebat yang dialaminya tewas seketika dalam kecelakaan tersebut, tepat saat kedua keluarga tengah mufakat untuk hari pernikahan. Alhasil meskipun sudah meninggal, prosesi nikah tetap berlangsung di kediaman calon pengantin pria yang telah meninggal. Video yang beredar saat ini, prosesi sakral itu tampak jelas disaksikan langsung oleh kedua belah pihak keluarga pengantin. Terdengar jelas dari percakapan video yang beredar tersebut, pria yang meninggal ini dipanggil Gil. Almarhum meninggal diduga akibat mengalami kecelakaan lalu lintas. Video yang berdurasi 15 menit 57 detik ini memperlihatkan momen di mana pendeta RNT berdiri di depan peti jenazah dan memulai prosesi pemberkatan nikah. Dengan suara yang mantap, ia berkata, "Di depan jenazah kita akan masuk dalam pemberkatan nikah yang kudus pada hari ini, dan mari kita naikkan pujian kepada Tuhan, aku berserah." Suasana di sekitar jenazah tersebut tampak hening dengan beberapa anggota jemaat yang hadir terlihat menyaksikan prosesi yang tidak biasa ini. Namun sayangnya pelayanan yang dilakukan oleh oknum pendeta menikahkan orang yang sudah meninggal ini malah dikecam warganet. Bahkan banyak dari mereka warganet yang berpendapat, keluarga kedua mempelai pengantin ini disebut mereka tidak salah, tapi oknum pendeta inilah yang patut dipertanyakan. Di sisi lain ada yang berpendapat bahwa prosesi pernikahan ini hanyalah berupa penghormatan terakhir kepada almarhum yang mungkin meninggal mendadak dan bisa jadi sementara mempersiapkan pernikahan. Pendeta RT kemudian melanjutkan dengan doa, memohon agar Tuhan memberkati pernikahan yang sedang berlangsung. Ia mengutip ayat-ayat Alkitab yang sering digunakan dalam upacara pernikahan, sembari melakukan pemasangan cincin kawin pada jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi KMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Sebelumnya saya ingin memohon maaf ya, karena sudah 1 minggu lebih saya tidak aktif di YouTube saya, tidak ada konten baru, bahkan yang terakhir juga adalah konten yang saya upload ulang ya, dari channel HMC. Sebelumnya saya mau kasih tahu buat teman-teman ya, yang bertanya, dan ada beberapa yang komen di kolom komentar, bertanya apa yang terjadi gitu, kok bisa sampai 1 minggu lebih tidak aktif. Jadi saya mau sedikit cerita, ya, anggap aja curhat lah ya, anggap aja curhat, di mana beberapa minggu yang lalu, saya ada urusan di Aceh dan Medan. Ya, jadi saya ke Aceh dan ke Medan, dan lantaran perjalanan banyak menggunakan perjalanan darat, ditambah lagi Euro, maka saya sama sekali tidak istirahat. Jadi bisa dibilang, 1 hari itu cuma tidur 2-3 jam doang. Karena malam, kalau di Aceh itu lagi ada event besar seperti Euro, nobarnya itu penuh. Orang-orang pada nonton bareng. Begitu juga dengan teman saya yang ngajak nobar gitu. Jadi malamnya kita nobar sampai jam 3 subuh, ya, baru pulang. Terus juga ya, setelah sholat subuh baru tidur. Jam 10 sudah harus bangun. Sudah harus bangun lagi dan harus on the way keluar kota lagi. Jadi benar-benar kecapean. Begitu nyampe di Medan, langsung tumbang. Langsung tumbang, masuk rumah sakit. Begitu selesai dari rumah sakit, saya pulang ke Jakarta. Nyampe Jakarta malah koper saya yang hilang. Koper saya kemarin hilang, lantaran kan saya bawa nyokap ya. Jadi sebelumnya nyokap udah ikut sama kakak pulang ke Medan. Jadi ini ikut saya balik ke Jakarta. Begitu balik ke Jakarta, kan nyokap harus pakai kursi roda. Jadinya kami terakhir keluar dari pesawat. Penumpang yang lain keluar, baru kita terakhir keluar dari pesawat ya, karena kan mau didorong pakai kursi roda oleh petugas daratnya. Begitu nyampe di tempat bagasi, orang-orang semua sudah ngambil bagasi. Jadi kita yang terakhir. Kita yang terakhir, begitu saya ambil bagasi, loh, bagasi saya hilang. Yang satu nggak keluar-keluar gitu. Yang lain sudah keluar, cuman yang satu nggak keluar. Komplain ke bagian bagasi, dan ternyata bagasi saya harusnya ada. Tapi mungkin nggak sengaja terambil sama penumpang yang lain. Ya, tidak sengaja diambil oleh penumpang yang lain, sehingga mereka minta 3 hari untuk mereka konfirmasi
mereka cari yang ngambil. Ya, yang nggak sengaja ambil ini mau dihubungi, sehingga kopernya bisa kembali. Nah, seperti itu. Jadi, saya dikasih waktu untuk menunggu 3 hari. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi, kalau ada yang nanya, "Bang, tuntut," dan sebagainya, ya nggak begitu juga prosesnya. Kan kita sudah lapor, dan kita berikanlah waktu untuk Garuda mencari koper kita. Dan sebenarnya nggak ada barang berharga juga. Yang ada hanya baju dan beberapa barang lah ya. Barang kenang-kenangan yang sengaja saya ambil dari Medan untuk dibawa ke Jakarta. Nilai barangnya nggak seberapa, tapi nilai sejarahnya kan begitu. Walaupun Garuda mengatakan akan bertanggung jawab kalau hilang. Cuman kan nggak enak. Kita diganti uang juga istilahnya ya rugi gitu. Karena yang kita butuhkan tuh barang tersebut gitu. Barang tersebut punya nilai sejarah, punya kenang-kenangan kan begitu. Nah, jadi seperti itulah yang terjadi. Dan saya nggak tahu apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini ya. Bahkan kalau mau jujur dibilang, tak kenapa belakangan ini agak-agak apes gitu. Agak-agak apes, tetapi entah kenapa hati saya tenang. Belakangan ini hati saya cukup tenang dan saya seperti dijawab gitu. Dikatakan bahwa ya ini mungkin penggugur dosa. Dikatakan bahwa ini akan menaikkan derajat kita. Dan itu saya rasakan gitu. Walaupun begitu banyak masalah yang terjadi, tapi saya happy. Entah kenapa. Saya sangat senang, saya sangat suka cita. Terus ada beberapa teman-teman nanya, "Jadi ngapain Bang? Kemarin ditulis channel mau dijual." Itu saya cuma ngecek ombak. Saya lagi iseng karena ya lagi sakit ya, nggak tahu mau ngapain, ya udah saya cek ombak. Sekaligus di saat kita lagi jatuh kan kita bisa tahu mana yang benar-benar teman, mana yang sekedar teman. Nah, itu aja sih tujuannya. Jadi, kalau mau dibilang ya semi iseng-iseng. Karena saat kita jatuh lah kita bisa tahu kan, yang mana teman, mana enggak. Dan cukup mengejutkan ya, surprisingly, waktu di Medan, malah yang mengunjungi saya beberapa teman saya yang waktu masih di Oten ya. Itu saya terkejut juga gitu. Udah lama nggak kontekan, begitu mereka tahu saya di Medan, dan dapat info saya sakit, malah teman-teman yang dulu pelayanan itu pada ngontek, pada datang. Ada beberapa yang datang. Oke, itu aja sih sekedar informasi bagi teman-teman yang menanyakan ya, karena saya lihat banyak yang nanya. Oke, kita balik ke konten kita pada hari ini. Ya, ini mungkin karena sudah cukup lama tidak buat video, jadi agak gagok. Harap dimaklumi, dan memang masih kurang istirahat, jadi masih errol nih. Masih susah untuk konsentrasi. Bahkan kemarin saya nemani Ustadz Wafi. Karena Ustadz Wafi tadi pagi pulang, jadi kemarin saya sempatkan malam untuk makan malam bareng Ustadz Wafi dan Kores ya. Itu Ustadz Wafi ya ngobrol sama saya kok kayak nggak nyambung, dia bilang. Saya sering sekali lupa sesuatu karena entah kenapa kurang istirahat, jadinya ingatan kita tuh jadi kayak agak-agak gimana gitu. Jadi mohon dimaklumi kalau ada salah-salah atau silap kata ya. Oke, di kesempatan ini kita akan membahas tentang Mikana, yang menurut saya cukup lucu teman-teman, di mana dia komplain kepada seorang pendeta yang menikahkan, memberkati pernikahan antara mayat dengan seorang wanita, di mana mayat tersebut adalah pacar atau calon suami dari si perempuan. Tetapi sebelum hari H, si suami ya mengalami satu hal sehingga meninggal. Seperti itu teman-teman. Tetapi yang cukup konyol adalah kenapa sudah meninggal masih dinikahkan. Masih diberkati gitu. Ini berkat dari mana gitu? Berkat dari Tuhan kah atau berkat dari mana? Karena setahu kita, dan menurut Mikana, Yesus tidak mungkin memberkati pernikahan antara mayat dengan manusia. Nggak nyambung gitu. Jadi kita nggak tahu nih, ini Yesus versi mana lagi yang dipakai oleh pendeta ini. Tetapi yang lucu adalah Mikananya yang ngamuk. Orang lain yang nikah bahagia, pendeta yang berkati juga bahagia, karena memberkati orang kan minimal dapatlah amplop persembahan kan begitu. Jadi di situ pendetanya senang, yang menikah juga senang ya, yang hidup, yang meninggal saya nggak tahu senang atau tidak, dan tamu-tamu juga happy gitu, dapat makan kan begitu.
Sedangkan Mikana siapa? Kok Mikana pula yang ngamuk-ngamuk ini? Nah, ini lucu. Ya, Mikananya yang tantrum dan ngamuk-ngamuk. Kita dengarkan dulu. Kejadian oknum pendeta menikahkan calon pengantin yang sudah meninggal membuat heboh masyarakat luas maupun di media sosial. Calon pengantin pria yang diduga meninggal akibat kecelakaan hebat yang dialaminya tewas seketika dalam kecelakaan tersebut, tepat saat kedua keluarga tengah mufakat untuk hari pernikahan. Alhasil meskipun sudah meninggal, prosesi nikah tetap berlangsung di kediaman calon pengantin pria yang telah meninggal. Video yang beredar saat ini, prosesi sakral itu tampak jelas disaksikan langsung oleh kedua belah pihak keluarga pengantin. Terdengar jelas dari percakapan video yang beredar tersebut, pria yang meninggal ini dipanggil Gio. Almarhum meninggal diduga akibat mengalami kecelakaan lalu lintas. Video yang berdurasi 15 menit 57 detik ini memperlihatkan momen di mana pendeta RNT berdiri di depan peti jenazah dan memulai prosesi pemberkatan nikah. Dengan suara yang mantap, ia berkata, "Di depan jenazah kita akan masuk dalam pemberkatan nikah yang kudus pada hari ini, dan mari kita naikkan pujian kepada Tuhan, aku berserah." Suasana di sekitar jenazah tersebut tampak hening dengan beberapa anggota jemaat yang hadir terlihat menyaksikan prosesi yang tidak biasa ini. Namun sayangnya pelayanan yang dilakukan oleh oknum pendeta menikahkan orang yang sudah meninggal ini malah dikecam warganet. Bahkan banyak dari mereka warganet yang berpendapat, keluarga kedua mempelai pengantin ini disebut mereka tidak salah, tapi oknum pendeta inilah yang patut dipertanyakan. Di sisi lain ada yang berpendapat bahwa prosesi pernikahan ini hanyalah berupa penghormatan terakhir kepada almarhum yang mungkin meninggal mendadak, dan bisa jadi sementara mempersiapkan pernikahan. Pendeta RT kemudian melanjutkan dengan doa, memohon agar Tuhan memberkati pernikahan yang sedang berlangsung. Ia mengutip ayat-ayat Alkitab yang sering digunakan dalam upacara pernikahan, sembari melakukan pemasangan cincin kawin pada jenazah. Prosesi yang tak lazim ini sontak menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan, terutama dari para pemuka agama dan jemaat YPDI di Sulawesi Utara. Kisah pendeta RT yang memberkati pernikahan jenazah memang menjadi topik yang menghebohkan dan viral di media sosial. Tindakan ini memicu perdebatan yang luas dan mendalam di kalangan masyarakat dan pemuka agama. Meskipun ada yang mendukung dengan alasan penghormatan terakhir, banyak pula yang menentang dengan alasan teologis dan etika gereja. Peristiwa ini menunjukkan betapa kompleksnya isu-isu agama ketika dihadapkan dengan permintaan personal dan tradisi yang telah lama dipegang teguh. Seiring berjalannya waktu, diharapkan akan ada klarifikasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai batasan dan implikasi dari tindakan semacam ini dalam konteks keagamaan dan sosial. Sementara itu Pendeta George Luntungan, salah satu unsur pimpinan MDGPD Sulut, menanggapi video yang viral terkait pemberkatan nikah mayat atau jenazah yang sudah terbaring kakuh di dalam peti jenazah, bahwa hal tersebut adalah tindakan pribadi pendeta RT. Hal tersebut merupakan pelanggaran firman Allah dan pelanggaran etika ADART GPD. Sebagai lambang perjanjian nikah yang kudus saat ini, Berni di jari manis, belakang sama di ujung, ya, nanti sebentar akan diambil. Dan Tuhan, Berni sudah menyematkan cincin perkawinan sebagai janji dan pernikahan yang kudus, dan tentu Gio akan diwakili oleh mama yang dicintai. Berni berdiri, ini cincin yang kudus, lambang perjanjian nikah yang kudus. Dan terimalah cincin ini, walaupun Gio sudah tidak bisa memasangkan cincin ini. Ada mama yang akan memasangkan cincin ini. Tinggal berdiri, mama juga tinggal berdiri. Mewakili Gio. Pada saat ini, hambamu akan memberkati kedua kekasih ini dalam pernikahan yang kudus. Saudara Kresna Pieri Kotimus bersama. Jangan pernah menikahkan orang mati dengan orang yang hidup, sebab Alkitab dengan tegas mengajarkan kita bahwa kita tidak
mempunyai hubungan dengan orang mati. Bahkan kalau kita meminta petunjuk kepada arwah atau orang yang mati, itu adalah suatu kekejian di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan tertulis di Ulangan 18 ayat 10-12. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi jikalau kamu pergi kepada penyihir, peramal, petenung, itu adalah suatu kekejian di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Begitu pula ketika kamu meminta petunjuk kepada orang mati, berbicara kepada orang mati, bahkan menikahkan orang mati dengan orang yang hidup, itu adalah suatu kekejian di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Ingat firman Tuhan di Lukas 16 ayat 19-31, di mana orang kaya dan orang miskin mati, dan orang kaya ini ada di Hades dan orang miskin ada di Firdaus. Nah, kedua orang yang meninggal ini yang ada di Hades dan di Firdaus tidak ada hubungan sama sekali dengan orang yang hidup. Jadi jangan sekali-kali menikahkan orang yang hidup dengan orang yang mati, sebab tidak ada hubungan kita dengan orang yang mati. Sekalipun dia ada di Firdaus, kita tidak boleh meminta petunjuk kepada mereka. Kita tidak boleh mengajak mereka berbicara. Kita tidak boleh mengajak mereka juga berdoa bersama-sama dengan kita, karena itu adalah suatu kekejian di hadapan Tuhan Yesus Kristus karena antara orang mati dengan orang yang hidup tidak ada hubungan sama sekali. Jadi teman-teman, kalau kalian pergi ziarah ke kuburan, ziarahlah, bersihkanlah kuburan itu supaya rapi dan kelihatan tidak ditumbuhi oleh semak belukar. Tetapi jikalau ada kesurupan di kuburan itu, jangan kau bicara dengan dia, jangan kau ajak kau bicara, kau kencing di dalam nama Tuhan Yesus. Karena yang bicara itu bukan lagi roh orang meninggal itu masuk ke tubuh orang itu, tetapi itu adalah iblis yang menyamar. Karena ada firman Tuhan tertulis di 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kalau di kuburan ada orang kesurupan atau dimanapun, lalu dia berpura-pura kalau yang masuk ke tubuh orang itu adalah opung kita, nenek moyang kita, ya kan, lalu suaranya kayak berat-berat begitu, ya kan. Jangan percaya, itu bukan roh atau arwah nenek moyangmu, tetapi itu adalah iblis yang menyamar. Jadi tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Karena roh orang meninggal tidak bisa berbicara dengan kita, dan dia tidak bisa merasuki tubuh seseorang, karena orang yang meninggal itu, kalau dia meninggal di luar Kristus, rohnya itu masuk ke Hades. Hades ini adalah dunia kematian. Tetapi kalau dia diterima Tuhan Yesus, dia akan masuk Firdaus. Nah, bagi roh orang yang meninggal yang ada di Firdaus maupun yang ada di Hades, tidak bisa berhubungan sama sekali dengan orang yang hidup, apalagi merasuki tubuhmu, ya. Jadi kalau ada orang kerasukan berpura-pura itu adalah roh orang meninggal, itu adalah setan yang menyamar, supaya kita percaya bahwa roh orang meninggal bisa berbicara dengan kita, atau kita bisa meminta perlindungan kepada mereka. Karena kalau kamu percaya itu artinya kamu telah bercinah di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kamu sudah melakukan berhala di hadapan Tuhan Yesus, dan itulah suatu kekejian di hadapan Tuhan Yesus. Nah, pendeta yang tadi menikahkan orang mati dengan orang hidup itu dengan mengutip Kejadian 2 ayat 24 dan Matius 19 ayat 6. Itu untuk orang yang hidup, pernikahan orang yang hidup, Bapak Pendeta, bukan untuk orang mati dengan orang hidup. Ya, teman-teman sudah lihat ya. Jadi mikadanya yang tantrum-tantrum, teman-teman. Dan ini cukup mengejutkan gitu. Seorang pendeta menikahkan orang yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal dinikahkan dengan yang masih hidup. Apakah itu bisa diberkati? Setahu saya tidak bisa. Karena nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Karena yang meninggal ini sudah menjadi mempelainya Yesus, setahu saya. Karena bagi teman-teman kita yang mengaku sebagai pengikut Yesus, mereka kalau meninggal, mereka akan menjadi mempelai dari anak domba. Mereka akan kawin dengan Tuhannya.
Bagaimana mungkin calon pengantin dari Tuhannya kamu nikahkan dengan manusia? Marah dong nanti Tuhannya, kan begitu. Ini calon pengantin Tuhan kok kamu ambil pula? Kok kamu nikahkan dengan manusia? Kurang hajar juga ini pendeta, kan begitu. Jadi nggak bisa, menurut Mikana tuh nggak boleh. Karena memang yang cowok ini, itu sudah lagi ngantri. Lagi antri untuk menikah dengan Tuhannya. Menikah dengan Yesus di perjamuan pernikahan anak domba. Kalau nggak percaya kita tanya Kores aja lah. Yang seperti ini lebih cocok Kores yang ngomong. Ya, lebih cocok yang Kores yang menyampaikan. Dan lantaran memang saya lagi masih membiasakan diri kembali untuk buat konten. Ya, jadi mohon dukungannya dan kita dengarkan dulu pernyataan dari Kores. Asalkan jangan ditelantarkan, jangan sampai mereka disengsarakan, disia-siakan. Akhirnya Brother Franz pun melunak dan membolehkan. Mantap gitu dong. Kalau Daud sendiri kan dia kan seorang raja, hartanya banyak, kekuasaannya besar. Jadi ya dia dibilang bebas tidak, dibilang tidak ya dia punya kuasa. Kalau Pak Denny punya kuasa seperti Nabi Daud ya silakan, mau punya 200 istri juga bisa. Itu kan haknya Pak Denny yang menjalankan. Tapi masuk surga nggak? Menuju ke taman, masuk sih, tapi harus berproses. Contohnya ada Abraham itu memiliki istri Sarah dan Hagar dalam waktu yang bersamaan, yang dalam artinya itu poligami, dan dia masuk surga, ada ayatnya juga. Ini tadi yang diperdebatkan 2-3 kali kebangkitan. Pak Denny untuk masuk ke surga ya harus terjadi 2 kali 3 kebangkitan dulu. Mungkin kepada keturunan Pak Denny yang keturunan ke-7 itu bisa masuk surga. Tapi kalau untuk Pak Denny secara langsung enggak. Tadi katanya masuk surga Pak Denny, cuma berproses. Kayak mana? Iya, tapi berproses dong. Jadi yang masuk Pak Denny atau keturunannya Pak Denny atau gimana ini? Lalu ketika keturunan ketiga dari Pak Denny melakukan apa yang dilakukan, itu dari situlah akan masuk surga. Begitu maksudnya. Jadi kalau untuk Pak jadi sendiri, keturunan Pak Denny melakukan masih ngantri di belakang. Oke, jadi kalau keturunan Pak Denny melakukan apa yang dikatakan Yesus, Pak Denny-nya masuk surga gitu. Bersama anak itu, bersama keturunan yang gitu. Berikutnya, generasi Pak Denny yang ketiga atau mungkin yang keempat atau mungkin yang ke-7 melakukan kehendak Yesus, hidup kudus di dunia, lalu dia diterima di surga, melakukan semua perintah Yesus, dia masuk surga. Nah itulah berarti fungsi kelamin Pak Franz, keselamatan. Itulah beratnya menjadi seorang Kristen, khususnya Katolik ya, itu beratnya memang di situ. Jadi dalam hal ini mereka tuh selalu memfokuskan diri kepada hikmat-hikmat Tuhan, kepada hal-hal kesurgawian, kepada hal-hal yang kerohanian, itu tuh untuk menjauhkan setan-setan gitu. Saya pernah dihujat sama orang Islam. Iya, saya pernah dihujat sama orang Islam. Kenapa bisa begitu? Soal kelamin. Kok bisa kelamin? Yes, kan katanya kalau orang itu mengatakan Yesus kan punya kelamin ya, punya kontol katanya. Dia mengatakan itu punya kontol. Di sana iya, punya. Lalu dia bertanya lagi, lalu apa fungsinya? Lah itu kan namanya kan menghujat. Ya bukan dong. Iya menghujat itu bagi sesuatu saya yang itu tidak adalah fakta gitu loh. Misalnya contoh kayak gini ya. Ini menghujat nih misalnya. Wah, Mukidi, kamu itu anjing. Nah, itu menghujat. Karena menghujat itu artinya apa? Dalam bahasa Indonesia, menghujat itu artinya mengfitnah. Gitu loh. Sehingga perkataan yang dilontarkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu menghujat gitu. Nah, sekarang kalau misalnya itu artinya bukan menghujat, lebih ke apa ya? Bahasa yang digunakan kasar, itu lebih pas itu gitu loh. Nah, sedangkan kalian kan tahu bahwa hidup bersama Yesus, hidup dalam kekristenan khususnya Katolik itu kan harus hidup kudus, menguduskan diri. Jadi ketika Anda berbicara tentang kelamin hal itu, lalu apa fungsinya katanya? Ya, kalau fungsinya itu mungkin saya menyebutnya indera keenam gitu. itu yang disebut indera keenam.
Jadi kalau sebagai orang Katolik harus bisa mengendalikan indera keenam itu. Bagaimana caranya ya? Lalu orang iya. Lalu tunggu dulu. Serius lalu si serius muslimin ketika ditanya kelamin fungsinya apa indera keenam? Serius gitu jawabnya. Ya Allah. Si muslimin dia mengatakan begini. Yesus 100% manusia katanya. Iya. Tunggu dulu. Ini indera keenam ini gimana? Manusia. Ketika Brother Franz. Kelaminnya bangun. Enggak, maksudnya gini, itu indera keenam itu gimana? Jadi jadi ini maaf ya. Apa yang dimaksud Pak Frans itu indera keenam itu ketika misalnya akan terjadi gempa di suatu daerah, maka kelamin tersebut akan memberikan sinyal atau gimana maksudnya? Kok indera keenam? Bukan. Dalam hal ini ketika Roh Kudus turun atas seseorang, itu kan pasti kan ada hal-hal yang positif yang ada yang hadir dalam orang itu, yaitu pikiran-pikiran positif. Bagaimana caranya ya mungkin melalui orang tua, melalui teman, atau melalui sebuah benda peninggalan, lalu dia terpikirkan sesuatu. Itu kan masuk ke dalam dirinya. Tapi ketika itu masuk ke dalam dirinya bersamaan dengan kelaminnya tegang, itu berarti ada sesuatu yang lain. Waduh, ini apa ini? Makanya seperti gitu. Jadi saya ambil contoh, misalnya kalian sebagai seorang muslim mendapatkan hidayah gitu, mendapatkan hidayah atau pikiran akan sesuatu tentang masa depan, atau akan sesuatu mengartikan sebuah kehidupan, atau memfilosofikan sebuah benda atau apa gitu. Itu kan namanya kan mendapatkan hidayah pikiran atau tentang sesuatu gitu. Itu kan saya menyebutnya itu yang disebut indera keenam melalui kelamin itu. Jadi ketika kita melakukan hidayah juga, lalu kelamin kita itu sambil berdiri gitu. Contohnya seperti gini, kemarin di makalah Yesus 100% manusia katanya. Iya, saya bilang iya. Ya Allah. 100% manusia kata Yesus. Iya. Lalu dia bilang begini, lalu ketika kontrolnya bangun katanya, tegang. Lalu itu fungsinya apa katanya? Saya bilang itu fungsinya Yesus sedang menarik iblis. Iya, jadi ketika Yesus kontrolnya tegang, itu iblis dengan Yesus sedang terjadi tarik menarik gitu. Siapa nih, tolong dong dari Pak. Saya menanggapinya seperti itu. Iya, daripada saya marah-marah. Daripada saya marah-marah, kamu ini kurang ajar. Coba ditutup dulu telinganya, kupingnya ditutup dulu Uni. Telinga aku sakit ini denger, aduh ya Allah. Kondisikan. Jangan gitulah, diskusi jangan bawa itulah. Maaf Uni, maaf. Kasih kesempatan Bang Denny dong, Bang Denny juga mau ngomong. Kelamin aja deh, kelamin, iya, kelamin. Bang Denny juga mau ngejawab. Indra keenam lagi apa? Itu berantem dengan iblis. Itu tarik-tarikan. Iya, ibaratnya sedang tarik tambang gitulah, secara roh. Secara energi gitu. Bang Denny itu mau ngejawab tuh. Monggo. Pak, kok kayak gini kok dibiarkan? Ya, Pin jangan ketawa Pin, kasihan Bang Denny mah Pin. Ini ketawanya refleks. Tadi di awal udah bener ini Brother Franz. Kesininya kok brutal sekali cara menafsirkan. Ya habis kalian dia orang itu yang mencobai saya gitu. Lu ketawa karena denger KNTL mungkin. Lebih terarah dan serius. Iya. Ya udah ngobrol aja berdua. Tadi poligami udah, sekarang ini mau ngomong serius tentang apa nih Pak Denny? Tentang kelamin gitu. Enggak, silakan dilanjut. Kan udah topik lainnya aja kan, nanti kacau. Beda Pak Denny kan. Kamu tanya lagi. Orang yang sudah menikah dengan orang yang tidak menikah, orang yang sudah menikah punya anak satu, punya anak dua, itu kan beda-beda Pak Denny. Mungkin semakin banyak anaknya, semakin susah untuk bertegang gitu kelaminnya gitu. Saya aja deh yang bukan mungkin sih, kayaknya pasti deh. Iya. Ya, saya aja deh yang bertanya. Uni izin Uni. Assalamualaikum Uni. Izin Uni. Saya mohon bicara sedikit saja. Lanjut. Boleh.
Biasa aja Uni, tenang aja. Kayak oh gitu. Oke. Gini, mungkin Anda itu paling keras ya terhadap poligami ya. Tetapi ya, yang saya baca nih ya, di web langsung nih, ya, Katolik itu mengizinkan pernikahan sejenis gitu loh. Boleh Anda paling keras terhadap poligami. Kenapa kok gereja mengizinkan nikah sejenis di dalam gereja bahkan diberkati? Itu dulu deh pertanyaannya. Silakan. Gimana menurut Anda? Ya, kalau hal itu sebenarnya sih itu kan Yesus sudah pernah melakukan demikian duluan. Jadi ya dalam hal ini wajar-wajar aja, tapi sepanjang mereka tidak melakukan hubungan gitu. Hubungan selayaknya suami istri. Kalau mereka melakukan hubungan, berarti mereka akan jatuh. Ya, dan mereka tidak layak orang untuk gay. Taman Firdaus. Sebentar, jelas-jelas lah orang gay itu udah pasti melakukan hubungan istri-istri atau suami-suami. Gimana? Kalau hubungan suami istri ya nggak mungkin. Tidak. Karena satu sejenis. Tidak. Karena satu jenis. Tidak. Ini berhubungan suami-suami dan istri-istri gitu loh. Ya. Nah, kenapa kok lari dah. Udahlah. Lanjut. Enggak, dia di banned karena omongannya. Ini aku mau kembali lagi apa yang untuk menentang dari reinkarnasi itu. Kan saya pernah mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis itu sebenarnya kan saya sudah menjelaskan bahwa itu adalah roh dan spirit dan powernya si Elia itu yang ada di dalam Yohanes Pembaptis. Jadi bukannya Elia lahir lagi menjadi Yohanes Pembaptis, itu bukan begitu. Itu ada ayatnya itu. Tak cariin ya, tampil sebentar ya. Buat teman-teman yang mungkin ketinggalan nonton diskusi kita beberapa dari tadi ya, kalian boleh nonton lagi di Riva MOW. Jadi diskusi ini akan saya record dan publish di Riva MOW YouTube saya. Jadi mungkin kalian yang mungkin kayak ketinggalan ada apa ini kok tadi bahas-bahas kintil misal gitu kan. Kalian boleh nonton lagi di Riva MOW ya. Ketinggalan apa yang tadi yang ditertawakan oleh Perah, mungkin kalian bisa mengulanginya nonton di YouTube Uni Riva. Jangan lupa, jangan nonton doang, subscribe dong gitu ya. Oke. Uni udah sembuh kakinya. Lumayan Bang Kang Ade. Ini Bang Fran, Anda kayaknya di banned. Anda di ban sama TikTok Bang. Anda itu di ban sama TikTok sendiri. Anda tidak boleh naik lagi. Saya tidak bisa jambak Anda. Anda pun tidak bisa meminta permintaan naik. Coba Bang Fran bikin akun baru, naik lagi Bang, nggak apa-apa. Bikin akun baru lagi Bang. Naik Bang. Miris aku. Aku dengerin penjelasan Bang Fran itu aku miris, sedih itu kayak gitu. Kenapa sedih? Ya sedih karena nggak ada hubungannya dengan apa yang Yesus adalah teos aja kan dapatnya dari eksegesis hermeneutika gitu. Ya kalau kayak gitu konsepnya masa mau aku paksain dalilnya mana aja. Dengerin aja udah dia ngejelasin kayak gimana. Ada sedang bertarung dengan iblis lah ketika tegar. Apalagi tadi? Iya. Nentang hal seperti itu tak menentang. Ada Alkitabiah menentang kamu sekali. Itu apa namanya ya, itu fungsinya indera keenam. Fungsinya apa indera keenam? Bangke indera keenam. Tapi Uni ketinggalan tadi, emang ceritain apa sih? Uni ketiduran tadi Pin? Dia ngebahas apa sih? Dia curhat sendiri, sendiri ketika dia ditanya fungsi kelaminnya Yesus apa, terus dia menjawab itu ya dari kelamin itu indera keenamnya melalui kelamin itu bangke. Hah? Serius? Ntar gue tonton lagi. Indera keenamnya melalui itu gue bilang astagfirullah. Jadi ya orang kan indera keenam tuh bisa. Jadi judulnya nanti Pin, judulnya hati-hati nanti kamu akan celaka gitu. Indra keenam dari kelamin. Iya, hati-hati kamu akan celaka kan gitu kan. Nah, cuma kalau posisinya dia yang ngejelasin, jadi kalau misalnya
Kayak antena aja itu. Tuing kayak gitu. Kalau biar tuing, ada pertanda buruk gitu. Aduh. Ini apa anjir? Ini apa ini? Oke, teman-teman yang di YouTube. Iya, kita tanggapi lucu-lucu aja ya. Jadi teman sendiri sudah dengar apa yang disampaikan Kores dan ini cukup mengejutkan. Seperti biasa bakal banyak yang tantrum, tetapi itulah yang terjadi. Orang sebelah itu bersatu itu sama pasangannya cuma saat di dunia. Hubungan dengan keluarga saat di dunia. Anak sama mama, ya, hubungan antara anak dan mama itu cuma di dunia. Begitu sudah meninggal, di surga sekalipun, ya, surga versi mereka, itu tidak akan saling kenal lagi. Sudah tidak saling kenal, walaupun di dunia Anda begitu dekat. Anda adalah mama dan anak. Begitu di surga, dipisahkan. Status Anda sama. Sama-sama mempelai. Sama-sama mempelai Tuhan. Status kalian sama. Jadi nggak ada lagi tuh. Istri dan suami. Mama dan anak. Nggak ada. Nggak akan saling mengenal kalian. Karena bentuknya aja udah entah gimana kan gitu. Tubuh kemuliaan. Tubuhnya seperti apa juga sampai sekarang mereka masih bingung. Yang pasti nggak ada lagi hubungannya. Hubungan cuma di dunia. Ini beda dengan di Islam. Kalau di Islam, anak sama bapak, sama mama, itu nanti kumpul lagi di jannah. Kalau sama-sama masuk jannah. Kan begitu. Kalau semua masuk surga, ya udah kita akan ngumpul bareng. Semua akan ngumpul bareng. Begitu juga dengan yang berpasangan. Jadi hubungannya itu bukan hanya di dunia. Di akhirat. Itulah kenapa dibilang istri itu adalah ratumu. Benar-benar diperlakukan sebagai ratu. Jadi memang ada beda konsep antara kita dengan mereka. Kalau mereka ya udah meninggal gitu. Jangan lagi dinikahkan, nanti marah Tuhannya. Pengantinnya kalian curi. Ya nggak boleh cari gara-gara dengan mencuri pengantinnya Tuhan. Hati-hati nih buat pendeta ya. Oke, buat Mikana, teruslah lawan mereka Mikana ya. Kalau perlu Anda somasi atau Anda hajar kayak pendetanya gitu kan. Anda bal-bali kayak gitu. Biar lebih keren. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Semoga konten ini cukup menghibur ya untuk comeback kita. Terima kasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.